Chapter 171. Bai Xiaon melihat sekeliling pada kerumunan anggota klan penggarap yang terperangah, dan merenungkan betapa mulianya situasinya. Dari ekspresi kaget di wajah Hou Yunqing, sepertinya dia baru saja menyadari identitas mengejutkan dari orang yang telah dia kenal. Meskipun Bai Xiaon menemukan perilakunya agak budak, masih merasa senang menerima perlakuan seperti itu. Batu kering, dia menepuk pundak Hou Yunqing dan berkata, baiklah, cukup dengan tindakan itu. Kakakmu, Hou Yunfei, memberitahuku tentang dirimu beberapa waktu yang lalu. Hou Yunqing bangkit, tanpa agak malu. Yang benar adalah bahwa karena tempatnya di klan Hou, dia telah mengenali Bai Xiaon begitu dia menginjakkan kaki di tokonya. Klan Hou sudah lama membagikan informasi di seluruh klan tentang Bai Xiaon. Hou Yunqing tahu bahwa kakak dan adik klannya baik-baik dengan Bai Xiaon, dan dia sendiri berharap entah bagaimana bisa berteman dengannya, tetapi tidak pernah bisa. Ketika kesempatan tiba-tiba muncul untuk mendekati orang penting seperti Bai Xiaon, dia harus menyerang ketika setrika panas. Tentu saja, ketika menyanjung seseorang, hal terbaik adalah tidak terlalu langsung. Dengan begitu, target sanjungan akan terasa lebih nyaman, seperti halnya sanjungan. Dan itulah sebabnya banyak hal terjadi seperti yang mereka lakukan dalam perjamuan. Sebenarnya, Hou Yunqing telah dipersiapkan untuk kemungkinan bahwa Bai Xiaon akan melihat tipuannya. Sebenarnya, senyum misterius Bai Xiaon di sepanjang jalan menyebabkan Hou Yunqing sampai pada kesimpulan itu. Namun, itu tidak mencegahnya untuk terus berbaring di sanjungan setebal mungkin. Bai Xiaon menatap Du Lingfei, dan dia menatapnya. Namun, tidak ada waktu untuk duduk dan bernostalgia. Orang-orang dari klan pembudidaya segera mulai berkeliaran di sekitar Bai Xiaon, menawarkan salam resmi dengan nada yang sangat hormat, masing-masing lebih antusias daripada yang sebelumnya. Ketika Du Lingfei melihat begitu banyak orang melompat pada kesempatan untuk bertemu Bai Xiaon, dan bagaimana dia berdiri di sana dengan bangga dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dia tidak bisa menahan senyum dan memikirkan kembali segala sesuatu yang terjadi ketika mereka dikejar oleh klan Luo Chen. Emosi campur segera berputar di dalam matanya, dan dia menghela nafas. Namun, bahkan di tengah desahannya, ekspresinya tiba-tiba berkedip, dan dia berjalan untuk berdiri di samping Bai Xiaon. Saat dia melangkah maju, Bai Xiaon merasakan sesuatu, dan melihat ke atas. Di udara yang tidak terlalu jauh, tiga sinar cahaya mendekat dengan kecepatan sangat tinggi. Tiga pembudidaya muncul, dua pria dan seorang wanita. Mereka semua meledak dengan niat membunuh, dan mengejutkan, mereka semua adalah pembudidaya yayasan pendirian. Bersiaplah untuk mati, Bai Xiaon. Ketika mereka mendekati daerah itu, mereka jatuh ke dalam formasi segitiga, dan kemudian melepaskan serangan kuat yang tidak hanya meletus dengan kekuatan pemusnahan, tetapi juga mengandung kabut hitam berbahaya. Awan hitam terbentuk, di dalamnya bisa dilihat pedang terbang, drum, dan kapak perang. Mereka bertiga adalah item sihir yang kuat yang ditujukan langsung ke Bai Xiaon. Para pembudidaya di sekitarnya dari berbagai klan terkejut, dan mulai gemetar ketakutan. Ketika mereka merasakan tiga basis budidaya yayasan pendirian, mereka berteriak kaget. Pendirian yayasan. Ekspresi Bai Xiaon berkedip. Rambutnya berdiri tegak ketika sensasi krisis mematikan menyapu dirinya. Matanya melebar, dan pupil matanya mengerut saat dia secara mental mengingat dunia pedang yang jatuh, dan pelariannya dari klan Luo Chen. Perasaan puas diri yang bangga dari saat-saat sebelumnya telah digantikan oleh urat-urat baja. Kalian ingin membunuhku. Matanya mulai bersinar terang. Mungkin saja untuk menghindari serangan yang dilepaskan oleh ketiga pembunuh ini, tetapi ada banyak penonton yang tidak bersalah yang hadir, serta Du Lingfei. Selain itu, semua orang di sekitarnya berada di kondensasi Qi, sedangkan tiga pembunuh itu ahli pendirian yayasan. Mereka hanya berada di tahap pendirian yayasan Mortal Dao, tetapi basis budidaya mereka tampaknya berada di dekat lingkaran besar pendirian yayasan awal. Mata Bai Xiaon sudah memerah ketika dia berdiri di sana di depan Du Lingfei, dan dia tampak seperti saat menghadapi klan Luo Chen. Dia tidak menghindar, juga tidak melarikan diri. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan menyilaukan terpancar dari seluruh tubuhnya. Kekuatan sembilan lautan spiritual dan pendirian yayasan Heaven Dao meletus, menyebabkan Bai Xiaon tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Tiba-tiba, telapak tangan ilusi besar muncul di depannya, berwarna emas, yang melesat maju untuk memblokir serangan yang datang. Yang mengejutkan, dia sendirian memblokir serangan gabungan dari tiga pembudidaya yayasan Mortal Dao. Du Lingfei berdiri di sana dengan linglung, menatap punggung Bai Xiaon. Itu hampir seperti dunia di sekitarnya telah menghilang, dan dia sekali lagi dikejar oleh klan Luo Chen. Dia tampak bertentangan, dan pada saat itulah tangan kanannya, yang berada di dalam lengan bajunya, tiba-tiba berubah agak buram. Sesaat kemudian, itu kembali normal,
tanpa adil dan baik-baik saja seperti biasanya. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Begitu Bai Xiaon melepaskan serangan baliknya, suara gemuruh yang besar bergema keluar, dan awan hitam yang dilepaskan oleh tiga pembunuh itu dihancurkan seolah-olah oleh gunung yang sangat besar. Saat ledakan bergema, tanah di bawah kaki Bai Xiaon retak dan hancur. Semua orang dalam jarak sekitar 30 meter darinya terhuyung-huyung, dan beberapa dari mereka batuk darah. Namun, tidak ada yang terbunuh. Secara langsung dilindungi oleh Bai Xiaon, Du Lingfei tidak terluka sama sekali. Namun, semua meja, batu hias, dan pohon-pohon pinus di daerah itu hancur total. Awan hitam runtuh, dan pedang terbang, drum dan kapal perang dikirim berputar ke samping. Tiga pembunuh itu jelas terkejut bahwa Bai Xiaon telah memblokir serangan mereka dengan satu serangan telapak tangan. Saat mereka hendak melepaskan serangan lain, suara Bai Xiaon bergema, penuh amarah, jika kalian sedang mencari kematian. Tanpa ragu-ragu sejenak, dia melesat ke udara menuju kelompok tiga. Salah satu pria berusaha untuk mundur, tetapi terlalu lambat. Dengan bantuan sayapnya, Bai Xiaon muncul di depannya pada saat yang hampir bersamaan ketika ia lepas landas. Dua jari mengayun keluar dengan kekuatan genggaman penghancur tenggorokan. Seketika, jari-jarinya berada di leher pria itu. Suara retak terdengar, dan mata pria itu melebar. Darah menyembur keluar dari tenggorokannya yang robek saat Bai Xiaon melemparkannya ke samping untuk menghalangi dua lainnya dari mengambil pedang terbang dan kapak perang. Sebuah ledakan bergema ketika mayat pria itu meledak berkeping-keping, mengirimkan darah dan darah kental ke segala arah. Pada saat yang sama, Bai Xiaon berbalik, menembus awan gore, ekspresinya ganas tiada tara. Aura pembunuh yang sekarang meledak keluar darinya telah muncul sebelumnya berkat klan Luo Chen, dan juga telah terlihat ketika dia membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya di Valen Sword Abyss. Dia keluar untuk membunuh. Pria dan wanita yang masih hidup keduanya adalah pembudidaya yayasan, tetapi pada saat ini, kulit kepala mereka kesemutan karena ketakutan. Kekuatan yang dipamerkan oleh Bai Xiaon benar-benar melebihi harapan mereka. Jadi ini adalah pendirian Yayasan Heaven Dao. Sambil bertukar pandangan pahit, mereka berbalik untuk melarikan diri. Karena mereka tidak bisa membunuh Bai Xiaon, maka satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah pergi. Namun, tidak mungkin Bai Xiaon akan membiarkan itu terjadi. Hampir pada saat yang tepat ketika mereka terbang, Bai Xiaon, matanya lebih merah dari sebelumnya, bergerak cepat. Kekuatan penuh dari basis budidaya yayasan pembentukannya meletus, bersama dengan kerajaan Water Swamp. Langit menjadi gelap, dan tekanan yang mengejutkan turun, menyebabkan dua pembunuh yang melarikan diri berteriak dengan khawatir. Kemudian, sayap Bai Xiaon mengepak, dan dia pergi setelah gambar di belakang saat dia melaju ke arah pria itu. Wajah pria itu jatuh ketika dia mencoba membela diri, tetapi tidak mungkin dia bisa bergerak lebih cepat daripada serangan kepalan tangan yang dilepaskan oleh seseorang yang telah menembus belenggu kematian pertama. Tinju itu meledak seperti guntur, membanting ke dada pria itu dan melepaskan kekuatan yang tak terkatakan. Matanya meledak, dan kemudian organ-organnya, tulang-tulangnya, dagingnya, dan darahnya mengalir dalam potongan-potongan ke segala arah. Pembunuh terakhir adalah wanita itu. Berteriak ketakutan, dia mencoba melarikan diri, dan bahkan berhasil mendapatkan sekitar 300 meter jauhnya. Tapi kemudian, Bai Xiaon berbalik dan melambaikan jari telunjuk kanannya ke udara. Violet Ki. Pemanggilan kuali. Ki ungu tanpa batas berputar-putar di udara di atas wanita itu, dengan cepat berubah menjadi kuali violet besar. Kemudian, Bai Xiaon mengepalkan tangannya. Kuali violet hancur, menciptakan ledakan besar yang langsung membuat wanita itu kewalahan. Dalam sekejap mata, dia terbunuh dalam jiwa dan raga. Dia memerintah. Semua orang di daerah itu menatap kaget dan kagum pada Bai Xiaon. Meskipun mereka semua telah mendengar bahwa pendirian Yayasan Heaven Dao sangat kuat, tidak satupun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa pembunuh yayasan pendirian tidak akan mampu mengalahkannya, tetapi dia akan membunuh mereka semudah membalikan tangannya. Bahkan ketika semua orang berdiri di sana terengah-engah, ekspresi Du Lingfei berubah sangat suram, dan dia berkata, bagaimana mereka bertiga bisa masuk ke sini? Aku tidak percaya formasi Grand Spell Kota Estuo tidak aktif. Segera selidiki catatan untuk melihat klan mana yang bertanggung jawab. Sebagai utusan resmi untuk kota ini, aku meminta penjelasan untuk masalah ini. Klan kultivator akan melakukan pencarian menyeluruh seluruh kota, menginterogasi siapapun yang tampaknya mencurigakan. Kemungkinan ketiga orang itu bukanlah satu-satunya pembunuh di sini. Sekitar waktu yang sama, banyak sinar cahaya muncul di atas. Sekarang klan pembudidaya tahu bahwa Bai Xiaon berada di kota, para patriark dan pemimpin lainnya semua muncul.
Ketika para leluhur melihat adegan berdarah di bawah, ekspresi mereka berkedip. Kemudian mereka mendengar kata-kata Du Lingfei, dan niat membunuh mereka sendiri mulai bergolak. Salah satu patriark tiba-tiba tampak sakit ketika dia menyadari bahwa klannya telah bertanggung jawab untuk mempertahankan formasi mantra selama beberapa bulan terakhir. Rekan Daoist Bai, Dewi Du, klan Li pasti akan menyelidiki masalah ini sampai akhir yang pahit. Biarkan matahari dan bulan menjadi saksi fakta bahwa kita setia dan setia pada sekte Stream Roh. Chapter 172. Malam itu, darurat militer diberlakukan di Eastwood City. Semua klan kultivator mulai bertindak, melakukan penyelidikan menyeluruh di seluruh kota. Adapun Bai Xiaon dan Du Lingfei, mereka menghilang ke dalam malam. Du Lingfei menjelaskan kepada Bai Xiaon bahwa komisinya hampir berakhir, dan tidak akan ada salahnya kembali ke sekte lebih awal. Karena itu, dia akan menemaninya dalam perjalanan kembali. Sudah larut malam. Bintang bersinar di langit, dan bulan tergantung tinggi dan cerah. Bai Xiaon dan Du Lingfei duduk di puncak gunung memandangi bintang-bintang. Du Lingfei tampak lebih cantik dari biasanya di bawah cahaya bintang. Sambil tersenyum, dia memandang Bai Xiaon saat dia menceritakan kembali peristiwa yang telah terjadi selama tahun-tahun mereka yang terpisah. Kamu tidak akan percaya, Bo. Di tepi selatan, mereka benar-benar melempari aku dengan batu. Men, itu sangat menyakitkan. Aku tidak bermaksud melakukan hal-hal di 10.000 lembah ular untuk berubah menjadi seperti itu. Aku hanya ingin ular terlihat sedikit lebih manis. Setelah kamu kembali ke sekte, Bo, kamu pasti harus memberitahuku jika kamu melihat kelinci sialan itu. Orang-orang di tepi utara itu adalah pengganggu total. Aku dikirim ke tepi utara, sendirian dan miskin. Aku berlari dengan ekor di antara kedua kaki aku, takut menyinggung siapapun, tetapi mereka masih tidak melepaskan aku. Ketika dia menceritakan kisah-kisahnya tentang sekte Stream Roh, Du Lingfei sesekali menghiburnya dan sesekali tertawa. Ekspresi pujian dan keterkejutan yang diberikan padanya membuat Bai Xiaon semakin bersemangat. Dia memprotes penggunaan julukannya, Bo, dan melakukannya lebih dari sekali, tetapi itu tidak ada gunanya. Bahkan, semakin dia memprotes, semakin dia menggunakannya. Bo, Bo, Bo. Akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pasrah. Akhirnya, mereka menemukan gua gunung tempat mereka bermalam. Bai Xiaon duduk bersila untuk bermeditasi, dan setelah sedikit waktu berlalu, angin sepa-sepa bertiup. Anehnya, Bai Xiaon sama sekali tidak memperhatikan angin sepa-sepa. Du Lingfei membuka matanya dan menatap Bai Xiaon, emosi campur aduk di matanya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan keluar dari gua untuk melihat bulan yang cerah di atas. Embusan angin meniup helai rambutnya dari tempatnya, dan dia meraih untuk menyelipkannya di belakang telinganya. Namun, ketika jarinya mencapai rambut, itu langsung menembusnya. Du Lingfei menatap jari telunjuknya yang berkilauan, dan kerumitan di matanya semakin dalam. Mengepalkan tangannya menjadi kepalan menyebabkan jari itu menjadi padat lagi. Setelah itu dia menyelipkan rambutnya yang tersesat ke tempatnya. Tidak banyak waktu yang tersisa. Beberapa waktu berlalu. Terlihat sangat melankolis, Du Lingfei berjalan kembali ke gua dan menatap Bai Xiaon yang duduk di sana dengan tenang. Berhati-hati untuk tidak mendorongnya, dia duduk di sisinya dan meletakkan kepalanya di pundaknya. Setelah dia menutup matanya, senyum muncul di wajahnya. Waktu berlalu ketika mereka melakukan perjalanan. 3 hari berlalu, yang sepertinya tidak terlalu lama bagi Bai Xiaon. Dia berfantasi sedikit tentang bagaimana rasanya kembali ke sekte sebagai ahli pendirian Yayasan Heavendao, dan bagaimana dia akan menjadi pusat semua perhatian. Setiap kali dia memikirkannya, dia menjadi lebih bersemangat. Du Lingfei ingin memperlambat perjalanan, tetapi ketika dia melihat betapa bersemangatnya dia hanya tersenyum dan menahan lidahnya. Pada hari ketiga, basis kultivasi pendirian Yayasan Bai Xiaon stabil, dan mereka semakin dekat dengan sekte Stream Roh. Jauh di malam hari ketiga, ketika mereka hanya sekitar 1 hari perjalanan dari sekte Stream Roh, Du Lingfei menyarankan agar mereka beristirahat sebentar. Mereka menemukan sebuah gua gunung, di mana Bai Xiaon mulai menceritakan pengalamannya yang menakutkan di dunia pedang yang jatuh. Ketika dia berbicara, dia mulai merasa lelah, dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia tertidur. Semuanya sangat sunyi, dengan satu-satunya suara adalah letupan dan desis api kecil yang mereka buat. Di dalam gua, nyala api membentuk bayangan menari, dan di luar, gelap gulita. Semuanya sangat damai. Du Lingfei menatap ke dalam api sebentar, lalu memandang Bai Xiaon yang sedang tidur, tatapan lembut di matanya saat dia memikirkan kembali ke masa lalu. Pada titik ini, dia tidak memperhatikan tubuh fisiknya, yang mulai berkilau dan berubah tembus cahaya.
Setelah lama berlalu, dia menghela nafas. Memberi Bai Xiaon pandangan dalam, dia bangkit, gemetar sedikit. Pada titik ini, dia melihat mulut pria itu menekuk ke atas menjadi senyuman ketika dia tidur. Rupanya dia memiliki semacam mimpi indah. Bersandar ke bawah, dia mencium bibirnya dengan lembut, lalu berbalik dan berjalan keluar dari gua. Ekspresi tekad menyebar di wajahnya. Ketika dia muncul, udara beriak dan berubah ketika 9 sosok bayangan muncul. Mereka semua misterius dan penuh teka-teki, bahkan aneh, dan ketika mereka berdiri di sana, udara di sekitar mereka berkilauan dan berkedip-kedip. Tanpa diduga, ke-9 sosok itu saling berpegangan tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Du Lingfei. Dari rasa hormat yang mereka tunjukkan, mereka hampir tampak seperti pelayan. Salah satu tokoh bayangan melangkah maju dan berbicara dengan suara serak yang hampir tampak berasal dari masa lalu kuno. Junior Matriarch, tugas yang kamu tugaskan kepada kami telah selesai. Semua 11 individu ada di sini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan 11 kepala putus jatuh. Wajah masing-masing dan setiap kepala dipelintir menjadi ekspresi ketakutan dan tidak percaya. Yang mengejutkan, ini semua mata-mata yang telah menyusup ke Eastwood City dengan tujuan membunuh Bai Xiaon. Du Lingfei mengabaikan kepala yang terputus dan 9 sosok bayangan. Berbalik, dia melihat Bai Xiaon yang tertidur. Segala sesuatu tentang aku di sekte stream roh adalah palsu. Igumamnya, matanya berkilauan seolah-olah air mata mengalir. Satu-satunya hal yang nyata adalah saat klan Luochen mengejar kita. Misi aku tercapai, tetapi untuk beberapa alasan, aku tidak bahagia. Aku harap kamu bisa memaafkan aku. Aku minta maaf, Bai Xiaon. Saat air mata mengalir ke pipinya, mereka menggulung wajahnya dan berubah menjadi abu yang melayang ke angin. Salah satu tokoh bayangan memegang tangan dan dengan hormat berkata, Junior Matriarch, tubuh fana yang dibuat Patriarch untuk kamu tidak akan bertahan lebih lama. Dia mengirim kami ke sini untuk mengawal kamu kembali. Apakah kamu akan datang, Bu? Du Lingfei terus menatap Bai Xiaon untuk waktu yang lama, lalu mengangguk ringan. Dia tampak kelelahan. Akhirnya, dia berbalik untuk pergi. Ketika dia melakukannya, tubuhnya perlahan menghilang, berubah menjadi tidak lebih dari asap. 9 sosok bayangan juga lenyap. Adapun 11 kepala yang putus, mereka larut menjadi abu. Keesokan paginya subuh, ketika sinar matahari pertama mencapai gua, Bai Xiaon menyipitkan matanya saat dia perlahan membuka matanya. Aku haus, Bo, katanya, menguap. Dia sedikit terkejut. Setelah mulai berlatih kultivasi, dia mendapati bahwa dia tidak perlu sering tidur, tetapi barusan, dia tidur cukup lama. Menggosok matanya, dia berdiri dan mencari Du Lingfei. Ketika dia tidak melihatnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Berjalan keluar dari gua, dia memandang matahari terbit dan kemudian membentang malas. Aku pasti terlalu lelah sendiri akhir-akhir ini. Astaga, tidur yang nyenyak. Saat ini, dia merasa lebih energik dari sebelumnya, seolah-olah kekuatan kehidupan yang tak terbatas berdenyut di dalam dirinya. 9 lautan spiritualnya adalah emas melalui, dan dia sepenuhnya dalam tahap pendirian Yayasan Heavendao. Auranya telah berhenti fokus ke dalam, dan dengan setiap napas yang ia ambil, ia hampir bisa mendengar ombak menerjang lautan spiritualnya. Dia merasa lebih baik sekarang daripada sebelumnya, dan memutuskan untuk bermeditasi sebentar, baik untuk membiasakan dirinya dengan Heavendao Foundation Establishment dan Heavendao auranya, dan juga untuk menunggu Du Lingfei. Setelah 2 jam berlalu, dan Du Lingfei belum kembali, Bai Xiaon membuka matanya, merasa agak gugup. Masih belum kembali, pikirnya. Dia mengeluarkan slip geotransmisi dan mengirim pesan padanya, tetapi itu sama baiknya dengan melemparkan batu ke laut. Tidak ada respons sama sekali. Apa yang terjadi? Dia berdiri dan segera mulai mencari di daerah itu. Saat malam tiba, dia sudah mencari kemana-mana, tetapi belum menemukan satu pun jejak. Du Lingfei telah menghilang. Pada titik ini, dia didera kecemasan dan merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Wajah pucat, mata merah, ia memperluas pencariannya. Kamu di mana, Bo? Du Lingfei, kamu di mana? Du Lingfei. Dia mencari selama 4 hari berturut-turut, mencari kemana-mana yang bisa dia pikirkan. Segera rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti kehilangan berat badan. Namun, Du Lingfei tidak ditemukan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah, Bo? Kenapa kamu bersembunyi dariku? Katakan padaku. Du Lingfei, keluarlah, dimanapun kamu berada.
Apa yang terjadi? Dia menjadi gila dengan kecemasan pada titik ini. Akhirnya, dia kembali ke gua tempat dia terakhir kali melihatnya, dan mencari seluruh tempat dengan sisir bergigi halus. Sayangnya, hasilnya sama seperti sebelumnya. Dia tidak yakin mengapa, tapi hatinya sakit. Rasanya seperti seseorang merobeknya menjadi berkeping-keping, dan merupakan perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sambil memegang erat-erat tangannya di perutnya, dia berpikir kembali bagaimana dia tertidur tanpa alasan yang jelas, dan kemudian jantungnya tenggelam. Akhirnya, tatapan kosong muncul di matanya. Fakta bahwa Bai Xiaon telah pergi begitu lama tanpa kembali menyebabkan sekte mengirim lebih banyak orang untuk menemukannya. Hou Yunfei memimpin sebuah tim, seperti halnya murid-murid kunci lainnya dari Bank Selatan dan Utara. Bahkan Li Qinghou membantu. Ketika mereka akhirnya menemukannya, dia sedang duduk di luar gua, matanya merah, wajahnya kurus. Dia tampak bingung. Ketika Li Qinghou melihatnya, dia merasakan sedikit rasa sakit saat melihatnya, dan bertanya, "Yi Xiaon, ada apa?" Bai Xiaon menggigil. Dengan mata kosong, dia menoleh untuk melihat Li Qinghou dan bergumam, "I Paman Li, Du Lingfei, sudah pergi." Chapter 173. Saat ia dikawal kembali ke sekte Stream Roh, Bai Xiaon mempertahankan diamnya. Sesekali dia akan melihat dari balik bahunya ke arah gua tempat Du Lingfei hilang. Li Qinghou mengeluarkan perintah untuk Spirit Stream Sekte dan klan kultivator untuk mencari Du Lingfei. Namun, tidak ada satupun petunjuk yang muncul. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Pergantian peristiwa aneh ini dianggap serius bahkan oleh eselon tinggi dari kepemimpinan Spirit Stream Sekte. Karena menghilangnya Du Lingfei, Bai Xiaon kehilangan semua kegembiraan karena telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Sekte ini mengadakan upacara akbar, dan nama Bai Xiaon lambat laun mulai dikenal di seluruh dunia kultivasi Lower Reaches bagian timur. Berita menyebar tentang pertempuran sengit tentang energi surgawi di dunia pedang yang jatuh, dan segera, orang-orang mengatakan bahwa Bai Xiaon telah melampaui Tuan tanpa batas. Namun, Bai Xiaon tidak terlalu peduli tentang semua itu. Dia menerima hadiah besar dan kuat dari sekte itu, dan ketika murid-murid lain memandangnya, mata mereka bersinar dengan rasa hormat. Bahkan para tetua utama dan para leluhur memandanginya dengan kagum. Namun, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan. Selama upacara akbar yang dilemparkan oleh sekte, Bai Xiaon mengungkapkan mayat para murid yang telah kehilangan nyawa mereka di dunia pedang yang jatuh. Semuanya menjadi sunyi. Para penguasa puncak dan pemimpin sekte memandang dengan sedih, seperti halnya para tetua utama dari Gunung Daoset. Setelah upacara selesai, banyak orang menyadari bahwa Bai Xiaon tampak jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Seolah-olah dia lupa tentang hal-hal seperti kemuliaan dan kebanggaan. Orang-orang akan sering melihatnya sendirian di Fragrant Cloud Peak, tampak tersesat. Dia seperti orang yang berbeda, dan banyak dari murid yang dekat dengannya merasa mengerikan. Bruiser berlari dari tepi utara. Tampaknya dia bisa merasakan suasana hati Bai Xiaon yang gelap, dan hanya duduk di sebelahnya untuk menemaninya. Zhang Fati besar datang beberapa kali, tetapi tidak pernah yakin harus berkata apa, dan hanya duduk di sana mendesah. Hou Yunfei juga berkunjung untuk menemaninya. Hou Xiaomei datang untuk menghiburnya, seolah mengingatkannya bahwa meskipun Du Lingfei pergi, dia masih ada di sana. "Kakak Xiaon, aku tidak akan hilang." Su Baochai datang dengan banyak rumor. Misalnya, Gong Sun Wan hilang, tetapi lampu jiwanya tidak padam. Saudaranya Gong Sun Yun menjadi gila mencarinya, tetapi tidak dapat menemukannya. Su Baochai telah berbicara dengan semua murid yang kembali dari 3 landasan pendirian Tanah Suci, dan telah mengumpulkan semua informasi menjadi laporan yang komprehensif. Dia juga memiliki informasi tentang semua terpilih dari sekte lain. Sekte Paman Bai, kamu mungkin tidak mendengar itu ketika kamu berada di dunia pedang jatuh. Seorang terpilih tiba-tiba bangkit di Primordial Spirit Hollow. Dia adalah murid yang luar biasa dari Pil Stream Sect. Namanya Lin Mu, dan dia ternyata benar-benar kuda hitam dalam kompetisi. Karakter, Mu, dalam namanya adalah karakter yang sama dari kata makam. Dia benar-benar menguasai sihir besar Pil Stream Sekte yang paling kuat, mantra obat-obatan Daoset Purba. Baru kemudian pada banyak murid Pil Stream Sekte menyadari bahwa dia diam-diam menanam Daoset di dalamnya. Akhirnya, ia mencapai pendirian Earthring Foundation dengan 8 arus tide. Di alam saku neraka Lone, terpilih lain mengejutkan bangkit. Namanya yang kedua setelah kamu, Sekte Paman Bai. Dia dari Bloodstream Sect, dan memakai topeng dengan bunga plum di atasnya. Dia benar-benar menginjak semua orang di Tanah Suci, dan menjadi orang kedua dari Sekte Aliran Darah setelah Master Limitless untuk mencapai puncak pendirian Yayasan Earthring, 9 Tide Flows. Dia membantai murid-murid lain yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar brutal. Mereka memanggilnya Devil Witch Suemei.
Sekarang aku memikirkannya. Sepertinya ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di Yayasan Pendirian Tanah Suci. Kuda hitam muncul di mana-mana. Meskipun, kamu jelas merupakan kuda hitam yang paling mengejutkan, sekte Paman Bai, dan yang terkuat di antara mereka semua. Kamu mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Kali ini, sekte Stream Roh benar-benar mengambil kemuliaan. Oh, omong-omong, sebelum Ghost Fang pergi ke meditasi terpencil, dia mengambil warisannya di Dark Tunnel leluhur, dan 20 poros warisan menyala. Seluruh sekte dilemparkan ke dalam kegemparan. Berkat informasi terperinci Subao Chai, Bai Xiaon secara bertahap datang untuk mempelajari segala sesuatu yang terjadi di alam Saku Neraka Lone dan Arcane Spirit Hollow. Meskipun tidak ada kejadian di dua tanah suci lainnya yang brutal seperti dunia pedang yang jatuh, masih ada banyak kematian dan korban. Selain informasi tentang sekte lain, Subao Chai juga memberitahunya tentang murid sekte Stream Roh lainnya dari dua tanah suci lainnya. Yao Xinqi, Lu Tianlei, Gong Sunyun, Su Song, dan beberapa murid lainnya semuanya telah mencapai pendirian Yayasan Airtring. Namun, tidak satupun dari mereka mendapatkan lebih dari 6 Arustide. Setelah kembali, mereka semua ditugaskan ke berbagai posisi di sekte itu, kemudian pergi ke meditasi terpencil untuk berjuang menuju Legacy Echelon. Menurut Su Baochai, Ghost Fang dan Shangguan Tianyo juga memilih untuk melakukan meditasi terpencil. Selanjutnya, Bei Han Lai menjadi lebih terkenal dan penting di sekte ini. Adapun Ho Yunfei, dia telah diterima sebagai magang oleh salah satu tetua utama. Semua orang telah memperoleh nasib baik sendiri. Adapun para murid dari Ban Utara dan Selatan yang telah menerima bantuan dari Bai Xiaon untuk mencapai pendirian Yayasan Airtring, tidak satupun dari mereka dianggap magang oleh para tetua utama. Namun, semuanya dipromosikan menjadi tetua yang memimpin urusan sekte. Jumlah murid yang mencapai pendirian Yayasan Airtring dari sekte Stream Roh jauh lebih banyak daripada mereka dari sekte lain, memberi mereka lebih banyak kekuatan dan pengaruh dalam tahap kultivasi. Adapun Bai Xiaon, karena dia telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao, dia bernama Legacy Echelon Designate. Namun, dia tidak mendapatkan banyak perasaan dari itu. Dia benar-benar mengalami kesulitan menarik diri dari depresinya. Waktu berlalu. Setengah bulan kemudian, pemimpin sekte Zheng Yuandong berjalan ke gua abadi Bai Xiaon yang menyedihkan dan duduk di depannya. Xiaon, ketika kamu berada di Fallen Sword Abyss, Patriar pendiri mengeluarkan dekret Dharma. Fragrant Cloud Peak telah disusupi oleh mata-mata. Kata-kata Zheng Yuandong menyebabkan getaran yang mengalir melalui Bai Xiaon. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaon tidak bodoh, pikirannya cepat dan tajam. Selama setengah bulan yang telah berlalu, dia telah banyak memikirkan apa yang telah terjadi selama waktunya dengan Du Lingfei baru-baru ini. Meskipun tidak ada yang tampak aneh tentang dirinya di permukaan, bagaimana mungkin Bai Xiaon tidak memperhatikan emosi campur aduk di matanya. Dia juga ingat bahwa pada malam dia hilang, dia adalah orang yang menyarankan istirahat, setelah itu dia tidur sepanjang malam. Semua itu memberitahunya bahwa, kemungkinan besar, Du Lingfei telah pergi atas kemauannya sendiri. Adapun mengapa dia pergi, dia merasa ada beberapa alasan rahasia untuk itu. Pada akhirnya, dia tidak ingin terlalu memikirkan masalah ini. Dia sudah memiliki beberapa dugaan tentang apa yang sedang terjadi. Zheng Yuandong tidak merinci lebih jauh tentang mata-mata itu. Ada beberapa hal yang perlu disebutkan kepada Bai Xiaon. Membicarakan mereka terlalu banyak mungkin bukan hal yang baik. Dia cukup yakin Bai Xiaon memahami implikasi di balik kata-katanya. Setelah keheningan yang lama, Zheng Yuandong mengganti topik pembicaraan, dan tanpa disadari menyentuh sesuatu yang menjadi subjek sensitif bagi Bai Xiaon karena kejadian beberapa minggu terakhir. Bai Xiaon, apakah kamu tahu mengapa klan Luo Chen berubah menjadi pengkhianat? Karena apa yang terjadi dengan Du Lingfei, dan keengganan Bai Xiaon untuk merenungkan masalah ini, peristiwa mengenai klan Luo Chen menjadi sedikit kabur. Namun, setelah mendengar kata-kata Zheng Yuandong, dia mendongak. Meskipun dia tidak ingin memikirkan Du Lingfei sekarang, kejadian mematikan dengan klan Luo Chen adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa lupakan. Tanpa sadar, dia meraih dan menggosok tempat di lengannya di mana ujung tulang lengannya yang patah bergerigi mencuat keluar dari daging. Lukanya sudah lama sembuh, tetapi setiap kali dia menyentuh tempat itu, dia berpikir tentang bagaimana dia menusuk pangeran mahkota Chen Heng di leher dengan tulangnya sendiri yang hancur. Awalnya, sepertinya klan Luo Chen berubah menjadi pengkhianat karena mereka ingin membebaskan diri dari kendali sekte Stream Roh. Mereka bahkan telah berusaha keras membunuh manusia untuk membalikan aliran darah mereka sendiri untuk tujuan itu. Namun, ada beberapa lapisan pada peristiwa yang telah terjadi. Tanpa sesuatu yang lebih dalam memotivasi mereka, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, sementara Lower Reaches Timur adalah tempat yang luas, dalam beberapa hal, itu adalah dunia yang sangat kecil. Setelah mengkhianati sekte Stream Roh,
Klan Luochen akan memiliki waktu yang sangat sulit untuk bertahan hidup, bahkan jika mereka berhasil membalikkan garis keturunan mereka. Bai Xiaon telah merenungkan masalah ini di masa lalu, tetapi sekte itu secara aktif menekan informasi tentang insiden itu, pada dasarnya menyapu berita di bawah karpet. Namun, Bai Xiaon adalah orang yang taat, dan telah mencatat frekuensi yang digunakan sekte tersebut mengirim para petani pembina yayasan keluar. Jelas, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Mengingat spekulasi sebelumnya, fakta bahwa Zheng Yuandong mengemukakan masalah ini sekarang sedikit mengejutkan. Kamu seorang kultivator pendirian Yayasan Heaven Dao sekarang, dan juga penunjukan eselon warisan. Kamu adalah kebanggaan dan kegembiraan sekte, dan dengan demikian, kamu memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia-rahasia tertentu yang tidak disadari oleh murid biasa. Aku memiliki 4 pertanyaan penting untuk diajukan kepada kamu. Ekspresi serius Zheng Yuandong menyebabkan suasana di Gua Abadi langsung berubah menjadi serius. Pertama-tama, apakah kamu sadar akan sifat dunia tempat kita hidup? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mata Zheng Yuandong tampaknya fokus pada sesuatu yang jauh di kejauhan, dan bahkan suaranya bergetar sedikit. Bai Xiaon menggigil. Dia mengerti sedikit tentang dunia berkat penelitiannya sendiri dalam catatan kuno sekte itu. Namun, bahkan penjelasan itu tidak terlalu jelas. Dunia di mana kita hidup sangat besar, dilanjut Zheng Yuandong. Di tengah-tengahnya, ada lautan luas, yang berwarna keemasan, dan dipenuhi dengan gelombang-gelombang besar yang bergulir. Menurut legenda, ada sebuah pulau di tengah lautan itu, yang merupakan lokasi lorong yang membentang kesenjangan antara langit dan bumi. Itulah sebabnya laut disebut Laut Heavenspan. Lebih jauh, dunia tempat kita hidup ini disebut Heavenspan Realm, atau kadang-kadang, Tanah Heavenspan. Selama bertahun-tahun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah berusaha menyeberangi lautan dan menginjakkan kaki ke pulau itu. Sayangnya, tidak ada yang pernah berhasil. Ada 4 sungai besar yang terhubung ke Laut Heavenspan. Mereka membentang ke timur, barat, selatan dan utara. Sulit untuk mengatakan apakah sungai ada karena laut, atau sebaliknya. Bagaimanapun, keempat sungai itu dikenal sebagai Heavenspan Rivers Timur, Utara, Selatan, dan Barat. 4 sungai besar yang terhubung ke laut dikenal sebagai Capai Hulu. Masing-masing dari mereka akhirnya terbagi menjadi 4 cabang yang lebih kecil yang dikenal sebagai Middle Reaches. Lebih jauh ke bawah, cabang-cabang itu juga dibagi menjadi 4 cabang yang lebih kecil, yang dikenal sebagai Capai Bawah. Di luar itu, cabang-cabang terpecah menjadi cabang-cabang yang lebih kecil lagi, yang merupakan daerah delta. Laut Heavenspan dan berbagai sungai seperti pohon. Itulah sifat dunia tempat kita hidup. Zheng Yuandong memandang Bai Xiaon, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam. Kata-kata Zheng Yuandong jatuh dalam benaknya seperti guntur. Perlahan-lahan, pemahaman lamanya tentang dunia hancur dan bubar, untuk digantikan oleh versi baru yang baru saja dijelaskan oleh Zheng Yuandong. Kedua, tahukah kamu mengapa 4 sekte paling kuat di Lower Reaches bagian timur memiliki kata stream dalam namanya? Sekte stream roh, sekte aliran darah, sekte aliran mendalam, sekte aliran pil. Zheng Yuandong tersenyum samar ketika dia mengingat kembali saat pertama kali dia diberitahu tentang dunia. Dia sama terguncang seperti Bai Xiaon sekarang. Chapter 174. Lokasi di mana 4 sungai mengalir ke laut dari timur, barat, selatan dan utara dikenal sebagai Capai Hulu. Di lokasi yang sama, ada 4 sekte kuno dan kuat yang telah ada di sana selama puluhan ribu tahun. Mungkin mereka setua dunia itu sendiri. Mereka adalah 4 entitas paling kuat di dunia. Keempat sekte kuno yang kuat itu mengendalikan 4 sungai besar, serta semua cabang berikutnya dari sungai-sungai itu, sampai ke daerah delta. Sekte kuno yang mengontrol jangkauan timur dunia budidaya disebut sekte polaritas langit berbintang. Markas besar sekte itu sangat jauh. Seorang kultivator pendirian yayasan dapat menghabiskan seumur hidup terbang ke arah itu tanpa mencapainya. Anak perusahaan dari Starry Sky Dao Polarity Sect adalah 4 pengadilan kuat yang mengendalikan masing-masing dari 4 cabang sungai. Mereka adalah Pengadilan Sungai Starry, Pengadilan Sungai Sky, Pengadilan Sungai Dao, dan Pengadilan Sungai Polaritas. Keempat pengadilan yang kuat itu masing-masing mengendalikan 4 cabang yang terpisah dari sungai yang lebih besar. Sekte Stream Roh berada di aliran kedua yang dikendalikan oleh Pengadilan Sungai Sky. Sekte aliran darah ada di aliran pertama, sekte aliran pil berada di aliran ketiga, dan sekte aliran mendalam berada di aliran keempat. Pengadilan Sungai Sky adalah sekte induk dari keempat sekte kami, dan di atasnya adalah sekte polaritas langit Dao berbintang kuno. Kata-kata Zheng Yuandong menghantam Bai Xiaon seperti kilat.
Pengungkapan tentang dunia di sekitarnya membuatnya terkejut dan terengah-engah. The Starry Sky Dao Polaritas Sekte. Gumamnya, merasa sedikit pusing. Ketiga, tahukah kamu mengapa semua sekte di dunia dibangun di Sungai Heavenspan? Bahkan di Delta, mereka mencoba untuk sedekat mungkin ke sungai. Di pertanyaan ketiga ini membuat Bai Xiaon merasa seperti sambaran petir ketiga yang akan menghantamnya. Realm Heavenspan sangat besar. Gargantuan dalam ukuran. Meskipun tidak benar untuk mengatakan bahwa itu tidak ada habisnya, kebenarannya adalah bahwa hanya sedikit orang yang pernah mencapai perbatasan terjauh di dunia kita. Satu hal aneh tentang dunia kita adalah dia tidak memiliki energi spiritual. Tidak ada energi spiritual. Itu tidak mungkin. Bai Xiaon lagi merasa dirinya benar-benar dan benar-benar terguncang. Tidak ada sedikit energi spiritual di seluruh dunia. Ya, mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa langit dan bumi tidak memiliki energi spiritual yang melekat. Semua yang dihasilkannya adalah kekuatan kacau yang beracun bagi para pembudidaya, tetapi memberikan makanan bagi binatang. Selama ada sejarah tertulis di dunia kita, selalu seperti ini. Satu-satunya alasan pembudidaya mampu mempraktikkan budidaya adalah karena Laut Heavenspan. Laut Heavenspan adalah lokasi energi spiritual yang mengejutkan. Rupanya, setiap tetes air laut di sana mengandung energi spiritual yang tak terbatas, dan ketika air mengalir ke 4 sungai besar, ke cabang-cabang dan sungai-sungai dan bahkan daerah delta, ia membawa energi spiritual bersamanya. Energi spiritual terkuat di dekat Laut Heavenspan itu sendiri. Dan tentu saja, semakin dekat kamu ke sungai, semakin kuat energi spiritual lokal. Capai bagian atas memiliki energi spiritual terkuat, dengan capai tengah menjadi sedikit lebih lemah, dan capai bawah bahkan lebih lemah dari itu. Wilayah delta adalah yang terlemah. Semakin jauh kamu menjauh dari sungai Heavenspan, semakin lemah energi spiritual yang didapat. Akhirnya, kamu akan mencapai titik di mana tidak ada energi spiritual sama sekali. Hampir setengah dari seluruh dunia yang kita tinggali terdiri dari area-area seperti itu. Faktanya, daerah di antara sungai-sungai semuanya seperti itu, tanpa energi spiritual. Ini sebenarnya berfungsi sebagai pengamanan. Lagi pula, jika ada dua sekte kuno yang ingin berperang, itu akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena itu, sebagian besar perang terjadi di sepanjang cabang-cabang sungai, bukan di antara sekte yang lebih besar. Zheng Yuandong memandang Bai Xiaon yang terguncang dan melanjutkan. Keempat, mengapa klan Luo Chen mengubah pengkhianat? Sekte aliran darah, sekte stream roh, sekte aliran mendalam, dan sekte aliran pil adalah semua anak perusahaan dari Sky River Chord. Tentu saja, setiap sekte kami berharap untuk meningkatkan status mereka dan menjadi sekte utama yang mengendalikan cabang sungai ini. Itu adalah impian patriark kita, dan apa yang telah dilakukan oleh sekte Stream Spirit selama 10.000 tahun terakhir. Itu juga seluruh tujuan Legacy Echelon. Beberapa tahun yang lalu, kesempatan yang sangat langka muncul dengan sendirinya. Pengadilan Sungai Sky melakukan sesuatu untuk membangkitkan amarah sekte polaritas langit Dao kuno. Hukuman dibagikan, dan pengadilan hampir sepenuhnya musnah. Sang patriark terbunuh, dan struktur kekuasaan mereka hancur. Mereka sangat lemah, yang berarti sekarang mungkin untuk menggantikan mereka. Sebuah tempat telah dibuka untuk menjadi sekte yang mengendalikan aliran sungai lainnya, dan Starry Sky Dao Polarity Sect tidak peduli siapa itu. Darah, roh, mendalam, dan aliran pil. Sekte semua memiliki kesempatan. Secara alami, keempat sekte sudah mulai berebut tempat itu. Siapapun di antara kita yang berhasil mengalahkan 3 sekte lainnya pada akhirnya akan bangkit untuk memerintahkan semuanya hilir. Pada titik ini, tidak penting siapa yang mendukung klan Luo Chen. Mungkin itu sekte aliran darah, mungkin itu sekte aliran mendalam, atau mungkin bahkan sekte aliran pil. Sekali lagi, itu tidak masalah. Mereka semua adalah lawan kita, dan pada saat yang sama, sekutu potensial. Sekte-sekte lain telah melemparkan tali pancing mereka ke wilayah kami, jadi untuk berbicara, berharap untuk mengambil keuntungan. Kami telah melakukan hal yang sama juga. Zheng Yuandong tersenyum, dan ada sesuatu yang dingin dan menyeramkan tentang hal itu yang hampir tampak tidak sesuai karakter. Yang benar adalah bahwa bagi anggota sekte sendiri, Zheng Yuandong adalah orang tua yang bijaksana yang tampak selembut angin musim semi. Tetapi ketika datang untuk memerangi orang-orang di luar sekte, dia bahkan lebih dingin dan ganas daripada Taois Jakal Ouyang Jie. Hati Bai Xiaon dihancurkan oleh gelombang kejut karena 4 pertanyaan yang baru saja ditanyakan dan dijawab. Mengincar Bai Xiaon, dia perlahan melanjutkan,
Bai Xiaon, apakah kamu ingin tahu mengapa pulau di Laut Heavenspan, yang mengarah ke jalan yang membentang di langit, telah menjadi tujuan dari begitu banyak makhluk yang maha kuasa? Ini adalah yang pertama saat itu Zheng Yuandong telah melihat Bai Xiaon terlihat agak hidup setelah insiden dengan Du Lingfei. Untungnya, dia telah menyimpan kata-katanya yang paling kuat untuk yang terakhir. Legenda mengatakan bahwa jika kamu berjalan di lorong yang membentang di langit, kamu dapat memperoleh apa yang abadi. Dengan kata lain, kamu bisa hidup selamanya. Ketika Bai Xiaon mendengar bagian terakhir itu, kulit kepalanya mulai kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Dia mulai bergetar dan terengah-engah. Dia tidak pernah merasa begitu terguncang sepanjang hidupnya. Seluruh pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan gagasan untuk bisa hidup selamanya. Jika kamu ingin hidup selamanya, kamu harus cukup kuat untuk berjalan ke surga. Itu jalan yang sangat panjang, dan kamu tidak bisa membiarkan diri kamu terganggu oleh pemandangan di sepanjang jalan. Kamu harus berjalan di jalan setapak dan menjalani hidup tanpa penyesalan. Ini 4 selip batu giok. Yang pertama akan berfungsi sebagai medali perintah kamu, mengidentifikasi kamu sebagai sesepuh sekte. Yang kedua akan membuka gua abadi baru kamu di Gunung Daoset. Yang ketiga akan memungkinkan kamu untuk memasuki Dartunnel leluhur untuk memilih warisan yang sekarang menjadi hak kamu setelah kamu mencapai Foundation Establishment. Yang terakhir adalah kunci menuju dunia saku misterius yang kamu menangkan untuk masuk setelah mengambil tempat pertama dalam pertarungan terpilih. Zheng Yuandong menempatkan 4 batu giok yang tergelincir ke tanah. Melihat betapa bersemangatnya Bai Xiaon, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Setelah muncul dari gua abadi Bai Xiaon beberapa saat kemudian, dia melihat Li Qinghou di kejauhan, menunggu kabar. Saat dia berjalan, dia sedikit mengangguk. Senyum muncul di wajah Li Qinghou, dan dia menghela nafas. Terima kasih banyak, pemimpin sekte. Sekarang aku akhirnya dapat beristirahat dengan tenang ketika aku pergi ke meditasi terpencil. Kamu seharusnya tidak terlalu khawatir, Qinghou. Dia adalah junior brother aku, jadi tentu saja aku akan menjaganya. Aku berharap bahwa setelah kamu keluar dari meditasi terpencil kamu, sekte Stream Roh akan memiliki penanam eselon warisan yang lain. Zheng Yuandong sebenarnya agak iri. Namun, tidak mungkin dia bisa mencapai eselon warisan. Paling-paling, dia mungkin mengakhiri hidupnya sebagai tetua utama di masa depan. Li Qinghou menggenggam tangan dan membungkuk. Memberikan tampilan akhir Bai Xiaon yang abadi, ia pergi bersama dengan Zheng Yuandong. Di dalam gua abadi, Bai Xiaon terengah-engah. Bahkan, dia tidak menyadari bahwa Zheng Yuandong telah pergi. Dia tetap agak linglung hingga larut malam. Akhirnya, dia mendongak, dan matanya bersinar terang. Aku akan hidup selamanya. Dia mengubur masalah Du Lingfei jauh di dalam hatinya dan berjalan keluar dari guanya yang abadi, memikirkan dunia yang lebih luas tempat dia tinggal, dan juga tentang keinginannya untuk hidup selamanya. Setelah melihat dari 4 selip batu giok yang dipegangnya di tangannya, matanya bersinar dengan antisipasi. Memikirkan kembali jilid kedua dari kodeks kematian yang telah diberikan oleh Gravekeeper kepadanya, dia bergumam, sekarang aku bisa mulai mengolah jilid kedua kodeks kematian, Sang Raja Surgawi yang mati. Dia telah melihat volume kedua sebelumnya, dan sudah tahu bahwa itu dibagi menjadi 4 tingkat yang jauh lebih kuat daripada kulit kematian. Lebih jauh lagi, bahkan hanya menumbuhkan tingkat pertama akan memberinya akses ke sihir rahasia yang bahkan lebih hebat daripada pegangan peredam tenggorokan. The Mountain Shaking Bash. Malam itu berlalu dengan cepat. Saat fajar, dia melangkah keluar lagi dan menatap matahari terbit. Pada titik ini, dia telah menempatkan masalah menghilangnya Du Lingfei jelas dari pikiran. Bai Xiaon kembali. Mengibaskan lengan bajunya, dia mengangkat dagunya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Gunung Daoset. Chapter 175. Akhirnya dengan semangat tinggi lagi, Bai Xiaon melepaskan tembakan dari Fragrant Cloud Peak menuju Gunung Daoset. Sesuai dengan aturan sekte-sekte Stream Roh, sekarang setelah dia mencapai yayasan pendirian, dia bukan lagi seorang murid, melainkan seorang tetua. Sesepuh adalah orang-orang dengan bakat laten luar biasa yang diberi tugas khusus oleh sekte. Seringkali, ketujuh penguasa puncak akan memberi mereka tugas atau masalah penting tertentu. Kembali ketika Bai Xiaon berada di sekte dalam, Tetua Yao telah menjadi salah satu tetua yayasan pendirian di Fragrant Cloud Peak. Orang-orang seperti itu pada dasarnya terpilih, dan mereka semua berusaha untuk mencapai legacy echelon. Mereka bukan orang yang bisa dianggap enteng. Secara umum, mereka tidak hidup di berbagai puncak gunung, melainkan di Gunung Daoset. Kadang-kadang, beberapa dari mereka akan mencapai legacy echelon, tetapi sebagian besar, setelah 100 tahun atau lebih berlalu dan menjadi jelas bahwa mereka tidak dapat mencapai tahap Gold Core, mereka akan puas menjadi penguasa puncak.
Bagi mereka yang berhasil mencapai Gold Core, tetapi membutuhkan lebih dari 2 siklus 60 tahun untuk melakukannya, mereka akan menjadi tetua utama. Ada beberapa individu yang luar biasa seperti Li Qinghou yang akan dipromosikan menjadi penguasa puncak lebih awal. Mereka secara bersamaan akan fokus pada budidaya dan administrasi puncak gunung. Kemudian, pada suatu titik sebelum 2 siklus 60 tahun berlalu, mereka akan pergi ke meditasi terpencil untuk mencoba menerobos ke tingkat inti emas. Meskipun terlihat di permukaan seolah-olah sekte Stream Roh hanya memiliki sedikit lebih dari 100 pembudidaya yayasan, kebenaran adalah bahwa ada lebih dari itu di Gunung Daoset. Hanya dengan mencapai yayasan pendirian seseorang dapat memenuhi syarat untuk memiliki gua abadi di Gunung Daoset, yang juga berfungsi sebagai simbol kekuatan bagi orang-orang seperti itu. Sebagian besar gua abadi berada di bagian bawah gunung, tetapi bahkan mereka memiliki energi spiritual yang lebih kuat daripada yang dapat ditemukan di 7 puncak gunung. Gua abadi di bagian atas gunung disediakan untuk para tetua utama dan pemimpin sekte. Setelah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao, Bai Xiaon memiliki posisi yang sangat tinggi dalam sekte Stream Roh, hampir seperti posisi seorang patriark. Gua keabadiannya terletak di tengah-tengah gunung, di lokasi yang sama dengan banyak penggarap yayasan pendirian berperingkat lebih tinggi. Meskipun beberapa orang tidak terlalu senang tentang itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang dia telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao, Bai Xiaon jelas merupakan bintang yang sedang naik daun di sekte ini, seseorang yang menjadi pusat perhatian semua orang. Gunung Daoset sangat besar. Dulu ketika dia menjadi saudara muda dari pemimpin sekte, dan murid sekte batin, dia bisa mengunjungi tempat itu. Tetapi sebagian besar lokasi telah dibatasi, dan tidak mungkin baginya untuk masuk. Dengan demikian, itu tampak seperti tempat yang luas dan megah. Sekarang, dia kembali sebagai ahli yayasan pendirian. Baginya, pemandangan Gunung Daoset naik di antara 7 puncak gunung lainnya tampak seperti orang dewasa yang berdiri di tengah-tengah sekelompok anak-anak. Saat dia berjalan, murid spirit stream sekte yang melihatnya akan memandangnya dengan hormat, dan akan memanggilnya dengan salam. Pada awalnya, dia telah merencanakan untuk melesat di udara, tetapi ketika dia menyadari apa yang terjadi, dia melambat. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia melihat sekeliling seperti anggota generasi senior, mengangguk di sana-sini dengan ekspresi pujian di matanya. Ekspresi aneh muncul di wajah para murid, dan banyak yang mulai memikirkan kembali peristiwa masa lalu. Di Green Crest Peak, seorang tetua memimpin sekelompok selusin murid sekte luar saat mereka berlatih teknik pedang. Ketika dia melihat ke atas dan melihat Bai Xiaon, dia menghela nafas dan berkata, kalian semua, lihat ke atas sana. Lihat pembudidaya yang berjalan dikelilingi oleh cahaya keemasan. Itulah yang aku ceritakan sebelumnya, terpilih di sekte Stream Roh, Bai Xiaon. Para murid luar sekte sekitarnya memandang dengan kagum, mata mereka bersinar dengan antusias. Itu sekte Paman Bai. Sekte Paman Bai adalah prajurit yang perkasa, dan ahli pendirian Yayasan Heaven Dao. Aku mendengar bahwa dia mengalahkan semua murid lain di generasinya. Semua orang di generasi sekte Paman Bai luar biasa. Aku mendengar bahwa sekte Paman Ghost Fang, sekte Bibiao Xinqi, sekte Paman Shangguan Tianyo, dan sekte Paman Beihan Lai semuanya terpilih sangat berbakat. Sayang sekali bagi mereka bahwa mereka dilahirkan pada generasi yang sama dengan sekte Paman Bai. Para murid sekte luar ini baru saja bergabung dengan sekte, dan memiliki basis budidaya yang tersebar di antara tingkat ketiga dan kelima dari kondensasi Qi. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang Bai Xiaon. Misalnya, insiden hujan asam, kisah petir menyambar sekte, dan bencana 10.000 lembah ular. Tentu saja, mereka menganggap cerita-cerita seperti itu hanya berlebihan. Adapun dia mencapai Heaven Dao Foundation Establishment, itu adalah berita terbaru yang tampak jauh lebih bisa dipercaya. Saat Bai Xiaon terbang, dia bisa melihat reaksi para murid di Green Crest Peak, dan merasakan semua tatapan terbakar tertuju padanya. Pindah, dia memutuskan bahwa dia pasti tidak bisa memperlakukan murid-murid muda ini dengan dingin, juga tidak bisa membiarkan mereka berpikir bahwa dia adalah awan jauh yang melayang tinggi di atas kepala mereka. Batuk ringan, dia mengubah arah dan terbang ke arah sekelompok murid sekte luar. Ketua Green Crest Peak dengan cepat bangkit dan menggenggam tangan sebagai salam. Murid Outer Sect sekitarnya mengikutinya, tampak sangat bersemangat. Salam, Sekte Paman Bai. Sekte Paman Bai, kamu panutan terbesarku. Aku mencintaimu, Sekte Paman Bai. Para murid perempuan terlihat sangat kepincut, dan menatapnya dengan pipi memerah dan mata menyala karena kegembiraan. Bai Xiaon sangat tersentuh, dan tidak berpikir bahwa semua yang telah dilakukannya untuk sekte benar-benar sepadan. Pandangan memuja dari anak-anak muda ini sudah menjadi kekuatan motivasi yang besar baginya, dan dengan demikian, dia tersenyum hangat, dan terus memberi mereka sedikit dorongan. Fokus dengan baik pada kultivasi kamu.
Terus bekerja dengan baik, kalian hebat. Kamu mencintai sekte paman bayi kamu. Ahem. Bekerja keraslah dalam kultivasi kamu. Dan ingat, segala sesuatu mungkin terjadi. Bai Xiaon dengan sabar berdiri di sana dan bertukar beberapa kata dengan semua murid yang hadir. Mengingat betapa bersemangatnya mereka semua, dia memberi mereka sedikit nasihat tentang masalah. Dan kemudian, merasa semakin tersentuh, memberi mereka beberapa saran lagi. Setelah memberikan 10 putaran nasihat, dan mengulangi dirinya sendiri pada lebih dari satu kesempatan, mata para murid sekte luar mulai menjadi kosong. Mereka semua memanggilnya sebagai sekte paman bayi setidaknya beberapa lusin kali, ke titik di mana mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tetua tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis, dan tidak bisa tidak memikirkan bagaimana rasanya ketika Bai Xiaon dipromosikan menjadi sekte dalam, dan berkeliling memaksa orang untuk memanggilnya sebagai sekte paman. Suatu sore, Bai Xiaon akhirnya merasa puas, tetapi bukannya pergi ke Gunung Daoset, dia menuju ke puncak Violet Cauldron dan Fragrant Cloud Peak, di mana dia diterima dengan sangat antusias. Lebih bersemangat dari sebelumnya, ia melanjutkan ke 4 puncak gunung di tepi utara. Akhirnya, sudah larut malam, dan para murid sekte luar dari sekte Stream Roh benar-benar mulai membentuk pendapat aneh tentang Bai Xiaon. Pada titik inilah dia mengingat sesuatu yang penting. Bersihkan tenggorokannya, dia menuju Gunung Daoset. Gua keabadiannya di Gunung Daoset sangat besar. Dalam hal pembentukan mantra dan dekorasi, itu jauh melebihi gua abadi dari hari-hari kondensasi Qi-nya. Adapun energi spiritual di dalamnya, itu mengejutkan kuat untuk sedikitnya. Tidak ada sumber air panas. Namun, ada sebuah danau di dalamnya, yang di atasnya berputar kabut dan kabut yang membuat seluruh tempat itu tampak seperti surga surgawi. Daerah di luar gua abadi hidup dengan nyanyian burung dan aroma bunga. Jika dia mau, dia bisa meminta murid sekte luar untuk menunggunya dan mengurus gua itu sendiri. Baik di luar maupun di dalam, tempat itu adalah miliknya, dan merupakan domain pribadinya sendiri. Saat ini, dia sedang duduk di tepi danau, memandang sekeliling dengan puas. Aku akhirnya mencapai Foundation Establishment. Dia juga memikirkan sedikit informasi yang dia dapat dari slip batu giok. Mempertimbangkan statusnya saat ini, dia sekarang memenuhi syarat untuk menerima magang, dan berpikir untuk melakukan hal itu. Mungkin akan sangat menyenangkan. Segera, tersebar kabar bahwa ia telah tiba di Gunung Daoset, dan guanya yang abadi benar-benar diinjak-injak oleh kerumunan pembudidaya yayasan yang datang untuk menawarkan salam dan melihat persis apa yang tampak seperti yayasan-yayasan Heavendao. Tentu saja, orang tidak akan pernah datang untuk menawarkan salam resmi tanpa membawa hadiah. Bai Xiaon terkejut berulang kali, dan akhirnya, tangannya mulai sakit karena menerima begitu banyak hadiah. Namun, senyum itu tidak pernah meninggalkan wajahnya, dan dia selalu meluangkan waktu untuk mengobrol dengan para pengunjung. Adapun para penggarap yang telah mencapai yayasan pembentukan di Valen Sword Abyss dengan bantuannya, mereka sangat berterima kasih. Setengah bulan kemudian, segalanya akhirnya tenang. Setelah kunjungan berhenti, Bai Xiaon memutuskan bahwa sudah waktunya untuk berhenti bermain-main. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang apa yang dikatakan tetua kakaknya, pemimpin sekte Zheng Yuandong, tentang pulau di tengah laut Heavenspan. Dari sana, adalah mungkin untuk melangkah ke surga dan hidup selamanya. Jika aku ingin pergi ke Laut Heavenspan, aku pasti harus memiliki basis kultivasi yang kuat. Itu berarti aku harus bekerja keras untuk berkultivasi. Dia bangun pagi-pagi keesokan harinya. Mengambil napas dalam-dalam, dan mata bersinar dengan tekad, dia menuju ke arah Dark Tunnel leluhur, di mana dia akan dapat memilih teknik yang akan dia kembangkan di tahap yayasan pendirian. The Dark Tunnel Ancestral adalah terowongan panjang di tengah Gunung Daoset. Saat memasuki terowongan, orang akan menemukan lebih dari 100 poros mengarah ke arah yang berbeda, masing-masing mewakili warisan yang berbeda. Secara umum, seseorang akan membawa perangkat otentikasi ke dalam terowongan, kemudian mengaktifkannya, di mana beberapa poros warisan akan menyala. Itu adalah hal yang sangat ajaib. Dan tersiar kabar bahwa meskipun para penggarap datang untuk memilih warisan, kadang-kadang warisan akan memilih seorang penggarap. Tentu saja, hal-hal seperti itu jarang terjadi. Bai Xiaon ingat Su Baochai mengatakan kepadanya bahwa ketika Ghost Fang datang untuk memilih tekniknya, lebih dari 20 poros warisan telah menyala untuk memilihnya. Bai Xiaon tidak terlalu terkesan dengan itu. Apa yang menakjubkan tentang itu? Jadi bagaimana jika 20 warisan memilihnya? Aku telah mencapai pendirian Yayasan Heavendao. Menurut aturan sekte, hanya seseorang dengan perangkat otentikasi yang bisa masuk ke Dark Tunnel Ancestral. Siapapun yang tidak memiliki perangkat seperti itu, tetapi tetap mencoba masuk, akan langsung terbunuh oleh formasi mantra di dalamnya. Karena itu, tidak ada orang yang ditugaskan untuk menjaga lokasi. Ketika Bai Xiaon tiba, tidak ada orang di sana. Setelah melihat sekeliling dengan ragu-ragu sejenak,
dia berjalan ke pintu masuk seperti gua. Sesaat kemudian, dia berada di pintu masuk terowongan yang indah, menghadap lebih dari 100 poros seperti terowongan. Meskipun poros tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, Bai Xiaon tahu bahwa begitu ia mengaktifkan perangkat otentikasi, maka setidaknya salah satu poros akan memancarkan cahaya terang yang akan menunjukkan bahwa ia bisa masuk. Dia melihat sekeliling sejenak, dan baru saja akan mengaktifkan perangkat ketika tiba-tiba, seorang wanita muda muncul dari salah satu poros di depan. Itu tidak lain adalah Yao Xinqi, yang datang untuk mendapatkan teknik yayasan pendiriannya. Hampir segera setelah dia muncul, dia melihat Bai Xiaon. Eh. Sekte keponakan Xinqi. Katanya, berkedip. Yao Xinqi mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia memberi Bai Xiaon tatapan level. Salam, tetua berat derbai. Tolong bersikaplah sendiri di sini. Hah, kata Bai Xiaon, menatapnya dengan kaget. Kemudian dia menyadari bahwa karena mereka berdua dalam tahap pendirian yayasan, mereka memiliki senioritas yang sama. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Bagaimanapun, terlepas dari berapa tahun telah berlalu, dia hampir tidak pernah membuatnya memanggilnya sekte paman. Merasa sangat kecewa, dia mendorong jarinya ke bawah ke perangkat otentikasi, dan poros di depan mulai berkedip dengan cahaya.